Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zulham dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis-jenis hadis beserta pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu hadis sohi. Nah, apa itu hadis sohi? Hadis sohi adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sanadnya tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawinya ini tidak dikenal sebagai pendusta dan juga hafalannya sangat kuat. Nah, contoh hadis sohi adalah An Amirul Mukminin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama a'malu binniyat, yang artinya itu bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada amalnya. Nah, hadis ini dikatakan sahih karena diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, sanadnya tersambung dan juga langsung kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua itu adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan ini adalah hadis yang cukup kuat, tapi minusnya para perawi hadis ini ingatannya itu cenderung tidak terlalu kuat seperti hadis-hadis sahih. Nah, contohnya itu adalah bahwa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yashkurullaha la yashkurullaha ma la yashkurun nas, yang artinya seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak bersyukur kepada jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Maaf. Nah, hadis ini dinilai hasan. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, seperti kita tahu bahwa selain sahih dan hasan, ternyata ada hadis lagi yang dhaif. Nah, hadis dhaif ini adalah hadis yang sangat lemah. Sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan perawinya itu ada yang terkenal sebagai pendusta. Nah, contohnya itu bahwa hadis dhaif itu seperti tolabul ilmi faridatul fi muslimin wal muslimat. Nah, kenapa dikatakan dhaif? Karena hadis ini dalam bahasa Arab kata muslim itu sudah termasuk dalam laki-laki dan perempuan sehingga tidak baku. Nah, dan yang kedua itu adalah hadis. Selain dari tiga hadis ini dilihat dari kualitas sanad, kita juga melihat bahwa ada hadis yang dinilai juga dari kuantitas para perawinya. Contohnya itu seperti hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan sulit dipalsukan. Contoh hadis mutawatir ini adalah itu yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berdusta atas namanya. Contohnya, barang siapa yang berdusta atas namaku, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempatnya di neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi karena ini sebagai peringatan kepada orang-orang bahwa ketika memalsukan suatu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadis mutawatir ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hadis lafzi. Nah, hadis mutawatir lafzi. Maaf. Nah, hadis mutawatir lafzi ini
hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa hadis tentang berdusta atas nama Rasulullah SAW itu adalah hadis sebagai peringatan bagi orang mukmin bahwa dilarang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, nah, menurut para ulama sebagian bahwa hadis mutawatir itu syaratnya adalah minimal perawinya itu berjumlah 10 orang atau lebih lagi, seperti 20 orang baru dikatakan mutawatir, tapi secukupnya itu minimal 10 orang saja. Nah, terus selain dilihat dari kualitas sanad bahkan perawi, hadits juga dilihat beserta tempat sandarannya. Contohnya itu ada 2 hadits yang dilihat dari tempat sandarannya. Yang pertama itu hadis maktuf. Nah, hadis maktuf ini adalah hadis yang disandarkan hanya kepada sahabat saja, bukan kepada Rasulullah SAW. Dan hukumnya itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena syarat satu dalam menentukan hukum Islam itu hadits bahwa sanadnya itu harus sampai kepada Rasulullah. Ya. Dan yang kedua, hadis mauquf. Nah, selain daripada sahabat ini, ternyata juga ada hadis mauquf. Nah, hadis mauquf ini hanya sampai kepada sahabat kecil atau tabi'in. Dan hukumnya juga tidak bisa dijadikan sebagai hukum, landasan hukum atau hujjah. Nah, dan juga selain hadis-hadis lain, ternyata ada hadis yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu adalah hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diriwayatkan oleh Rasulullah. Contohnya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman. Contohnya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan kepada kalian semua. Dan juga sesungguhnya janganlah kalian berbuat zolim. Nah, walaupun ini hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian bisa dijadikan sumber hukum. Tapi hadis qudsi ini tidak bisa dijadikan sebagai bacaan solat, walaupun itu berasal dari Allah, tapi tidak boleh dibaca dalam solat maupun ibadah khusus lainnya. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa jika kita ingin memahami suatu hadits, alangkah baiknya kita mencari dulu bahwa kita mencari dulu kalau suatu hadis itu apakah sahih, apakah hadis itu palsu, doif. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita mengambil suatu hadis itu, kita tidak tahu sebagai orang awam misalnya bahwa hadis itu palsu atau bahkan doif. Nah, maka dari itu bahwa kita harus mencarinya lagi. Itulah mengapa adanya ilmu pelajaran, yaitu ulumul al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang mengkaji tentang hadis
beserta sandarannya, sanad, perawinya, dan juga matannya. Nah, sekian pemaparan materi saya sebagai tugas final ulumul hadis. Saya berharap jika suatu saat aku bisa fokus dalam memahami materi ulumul al-hadis ini. Insyaallah saya akan mengamalkannya atau bahkan mempelajarinya lagi lebih lanjut. Sekian materi saya pemaparan tentang berbagai jenis hadis beserta sandarannya, sanadnya, dan perawinya. Saya tutup dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.